Ya, Bandarmologi kelas ke-1, IPO 12 Juni 2023, data diambil sama dengan Rabu 28 Mei 2025. Ya, IPO ya, 12 Juni 2025 dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Ini bergerak dalam bidang domestik, sea transportation for general goods, holding company activities, order management, consulting, service activities, and investment. Dengan underwriternya GR, Panin Sekuritas Tbk, dengan harga IPO Rp146, di mana saham ini mengalami adjustment ya, saham waktu IPO di sini tertulis 540 dan 1625, terus ini 2.165, kan tidak logis ya. Yang sejauh saya tahu ya, di sini Kurniawan Sakti Effendi ya, itu mempunyai saham 74,96% atau 75% dibulatkan ya, sebanyak 2.700.000.000 lebih. Sedangkan di sini total share-nya 2.100.000.000 lebih, kan nggak logis. Masa saham yang di hold lebih besar dari total saham ya. Maka saya lakukan adjustment di sini. Saham publiknya 900 jutaan, sedangkan founder share-nya 2,7 jutaan. Kita dasarnya ini adalah 75%-nya ya, 25%-nya 900 juta ini. Kemudian ya, tidak ada perubahan kepemilikan saham ya. Kita ke sell dan buy. Jadi harga terakhir last price di 133, di mana harga IPO 146, jadi ada penurunan 8%, tepatnya 8,9% dibanding harga IPO. Sedangkan hari kemarin per hari Rabu 28 Mei 2025 itu saham ini naik 0,76%, di mana low price di 101, AVG price di 148, jadi ini harganya masih di bawah harga AVG price. Kemudian high price di 290, umur 2 tahun ya, dan kandungan asing 0,14%, sedikit ya. Maka di sini analisa asing tidak pembedaan bandar atau broker asing dan bukan kita abaikan. Di mana yang sell itu GR itu adalah underwriternya. Terus ya 34% jualnya, MG 22%, langganan IPO, IN 10%, PD 11%, HD 4%. Nah, retail 18%. Nah, retail di sini antara yang jual dan beli, ternyata banyak yang jualan, banyak yang beli retailnya ya. Ini buy 21%, sedangkan yang jual retail 18%. Terus broker yang lain 41% CP, ya, jadi lebih dia nampung buangan dari GR. TP 9%, YP 3%, AT 17%, DR 9%. Jadi ini imbang ya, antara jual dan beli itu imbang. Nah, kalau dari 100% ini ya, yang gini aja lah ya, yang buy aja ya. 100% yang buy, 41% CP. Nah, CP ini posisinya agak membingungkan. Ini
di hold apa untuk trading aja atau scalping ya. Karena CP terkenal dengan scalping. Tapi kalau dilihat dari 41%-nya ya harusnya tidak main-main. CP 41%, TP 9%, YP 3%, AT 17%, dan DR 9%. Itu penguasaan lotnya ya. Uang yang dikeluarkan beda karena kan harganya beda-beda. Nah, jadi penguasanya CP untuk saham yang di buy dan sell. Kemudian yang kedua, perbandingan antara yang di buy dan sell dengan free float. Ya, free floatnya kan ini 2.735 ya, atau 2,7 miliar lembar. Nah, baru dikeluarkan atau dijual belikan 14% dari total free float yang 100%, yang di hold 86%. Itu kalau kita bandingkan persentase yang free float antara yang di hold dan yang udah dijual ke pasar. Nah, kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan saham, di mana founder share-nya adalah 75%, yang ditahan ya, selama 2 tahun ini ya, 2 tahun ini, yang hold ya, itu masih 75%, 21%, sedangkan 4% jual beli. 4% yang dijual beli, 1% dikuasai CP, 1% lagi dikuasai AT. Jadi katakanlah tinggal 2% di luar CP dan AT ini. Jadi gulung kering. Ya. Nah, kita lihat yang jual beli, yang telah dijual beli, yang ini, yang 4% ini. Nah, CP 41% buy, GR 33% sell. Nah, ini agak rancu, maksudnya ya distribusi akum agak bingung. Kalau dilihat dari yang warna orange, ini distribusi karena retail jualnya 18%, yang nampung retailnya malah 21%. Kalau ditinjau dari yang jual yang gede, TP 41%, GR 31%. Jadi ya akum seolah-olah. Jadi dualisme di sini ya, antara warna orange dan warna biru yang pembeli terbesar. Nah, MG gede ini, jualan tapi. Nah, itu ya. Jadi ini memang agak meragukan antara akum dan enggak. Katakanlah ini netral lah ya, netral. Nah, kalau kita akum, netral, distribusi. Nah, ini yang netral. Nah, ini yang di buy sell 14% dari free float. Yang 86% masih di hold dari yang free float. Nah, total keseluruhan ya, 4% yang berada di pasaran, 21% masih di hold, dan 75% shareholder. Di mana yang 4% ini 1% dikuasai CP dengan harga 133, 1% dikuasai AT dengan harga 136. Ya. Jadi ya, harganya masih harga pas dengan harga bandar ya. Yang lainnya ya kecil-kecil di TP, YP, DR. Nah, itu intinya itu ya. Itu cukup. Kita lihat yang next terakhir aja, kelas terakhir. Sebentar. Tanggal 28. Ya, tanggal 28, katakanlah ini ya netral ya. Netral, jadi cuma di sini BK ya. Ya intinya netral lah ya, netral. Jadi saham ini cukup susah dinilai, tapi aman sih kayaknya tadi. Jadi istilahnya kan distribusi bukan, akum bukan, netral kan ya.
Di hari terakhir juga DR nih akum gede 27 ribu lot ya. BK ya 7.000 lot. Jadi imbang lah ya. Tapi di sini bandarnya DR. DR di sini bukan ya, di sini nggak ada jejak. Oh, DR ada jejaknya nih. DR ini. Ya, DR dikit tapi dia bagian daripada bandar ya. Walaupun persentasenya di sini 0% atau dia menguasai 11 juta lembar saham. Termasuk dengan yang terakhir ini. Jadi masih meragukan ya. Nah, kita lihat chartnya aja. Nah, ini waktu IPO pertama kali dia arah, kemudian arah mungkin ini arah yang kedua mungkin ya, tapi nggak dikunci, akhirnya dia turun, bahkan dia turun dari harga kemarin. Open lebih kecil daripada open lebih besar daripada close. Ya. Jadi harga open itu lebih kecil lebih besar daripada last price. Harga open lebih besar daripada last price. Jadi nggak bagus lah ya. Last price-nya di bawah open. Bahkan di bawah harga kemarin lagi. Turun lagi, turun. Nah, ini akhir daripada perjalanan kelas. Nah, sebetulnya kita bisa lagi cek di sini, di doji ya. Tanggal 15 April 25. Coba kita cek. 15 April 15 April ya, DR ya. Yang gede. DR, tapi ada asing juga. Ya, BK, LS asing juga ya. Jadi bandarnya cukup lumayan ya. Maksudnya bukan Belvin ya. Ya. Jadi masih ambigu. Nggak beranilah masuk saham ini walaupun juga nggak jelek. Ya, saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Salam sehat.